Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'du. Jamaah pengajian, ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu kenikmatan yang sangat besar manakala kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang baik. Kenapa demikian? Karena Allah akan mencatat seluruh langkah kita dan mencatat bekas telapak kaki kita kemanapun kita melangkah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Yasin ayat yang ke-12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan sesuatu yang mati. Manusia asalnya mati, dari tanah yang kering menjadi hidup Adam alaihissalam. Anak turunnya dari benda yang mati, dari air. Allah hidupkan seperti kita. Demikian pula Allah bisa menghidupkan orang kafir yang hatinya mati menjadi beriman, dan mematikan hatinya orang yang hidup jadi mati. Na'udzubillah. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian berbuat. Wa asarahum, dan bekas-bekas telapak kaki atau peninggalan-peninggalan mereka. Jadi apapun yang kita langkahkan, kemanapun kita melangkah, akan dicatat oleh Allah SWT. Maka bersyukurlah kita di pagi hari ini kita melangkah ke masjidnya Allah. Dan tentunya orang yang paling jauh, yang paling banyak langkahnya, dan insya Allah paling banyak pahalanya. Kemudian kita duduk di tempat ini, tempat yang mulia, bisa bermajelis dalam rangka thalabul ilmi, bersama-sama mengkaji di antara ilmunya Allah, syariatnya Allah, baik yang berupa masalah akidah maupun yang lainnya. Berikutnya ayolah ikhwah, kesempatan pagi hari ini. Pertama, saya mengingatkan bahwa kita saat ini berada di bulan Muharram, atau istilah orang Jawa dikatakan bulan Suro. Suatu bulan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara bulan-bulan dikatakan bulan Al-Haram. Di antara bulan haram yang lainnya ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah,
Muharram, dan Rajab. Dan saat ini kita berada di salah satu di antara 4 bulan itu, yaitu bulan Muharram. Yang mana seorang muslim apabila beramal kebaikan sekecil apapun di bulan-bulan Al-Haram, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun. Sebaliknya, manakala seorang manusia berbuat kezaliman di bulan-bulan itu, maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 36, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian berbuat kezaliman di bulan-bulan itu. Artinya apa? Ketika seseorang berbuat kezaliman di bulan Al-Haram, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini ketika seorang muslim berada di bulan Al-Haram, maka ada ghirah, semangat untuk beramal. Kenapa? Karena pahala akan dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi seorang muslim ketika berada di bulan Al-Haram juga waspada dan hati-hati. Kenapa? Ketika berbuat dosa akan dilipat gandakan oleh Allah. Inilah bulan yang mulia. Dan di antara ayat ikhwah nanti insyaallah hari Selasa menurut kalender di negara kita, ya, maka jatuh pada tanggal 10 hari Selasa. Maka besok tanggal 9. Maka di antara keutamaan di bulan Muharram ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Saumu yaumi Asyura." Puasa pada tanggal 10 Muharram. "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu." Puasa pada tanggal 10 Muharram, bukan tanggal 1, bukan tanggal 2, bukan akhir Muharram, bukan, tapi tanggal 10, maka bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Ini puasa Yaumu Asyura. Pernah Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Yaumu Asyura. Kemudian para sahabat mengingatkan, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhu al-yahudu wa nasara." Wahai Rasulullah, itu kan hari ketika orang Yahudi dan Nasrani juga mengagung-agungkan. Mereka juga puasa. Berarti kita sama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fa in kana al-'amul muqbil insyaallah sumna yaumat tasi'." Kalau seandainya tahun depan saya masih memiliki umur yang panjang, masih berjumpa dengan tanggal 10 Muharram, ya, maka insya Allah saya akan berpuasa tanggal 9. Dari sini ayat ikhwah, karena Nabi ditakdirkan oleh Allah meninggalnya bukan pada bulan Muharram, tetapi atau bukan bulan setelahnya, tetapi meninggal di bulan Rabiul Awal, jauh sebelum bulan Muharram. Akan tetapi ucapan Nabi telah tertulis menjadi sunnah. Oleh karena itu para ulama menggabungkan untuk menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Kita umat Islam dianjurkan untuk berpuasa bagi yang menghendaki, untuk berpuasa tanggal 9. Sehingga 2 hari, tanggal 9 besok hari Senin, dan bertepatan dengan hari Senin dan hari Selasa puasa Asyura. Meskipun demikian, kalau seandainya seorang ikhwan atau akhwat, seorang muslim berpuasa tanggal 10 pun tidak mengapa. Kenapa demikian? Karena yang lebih berhak untuk berpuasa tanggal 10 Muharram adalah umat Islam. Rasulullah SAW dan umatnya, itu yang lebih berhak, ya. Jadi kita lebih berhak untuk puasa tanggal 10. Jadi kita berpuasa niatnya karena sunnah Rasulullah SAW. Ini yang saya ingatkan
agar kita tidak kelewatan, ya. Tanggal 10 Muharram memiliki keutamaan yang besar. Meskipun kita itu puasa sunnah, tetapi ibaratnya seorang yang bekerja cuma sebentar, ya, bekerja cuma sedikit waktu, tenaga, cuma lapar 1 hari, ya. Di antara keutamanya adalah Allah akan menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Luar biasa, ya. Allahu Akbar. Belum keutamaan yang lainnya. Ketika seorang berpuasa, secara umum keutamaan puasa apa? Dalam hadis Nabi kita mengatakan, ma min abdin yasumu yauman fisabilillah. Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari saja fisabilillah. Apa fisabilillah? Di antara maknanya adalah fisabilillah, seorang berpuasa diniatkan ikhlas karena Allah. Kemudian puasa yang dikerjakan, puasa yang dituntunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk puasa Asyura, ya, termasuk puasa Yaumul Bid, Senin Kamis, puasa Daud dan lain sebagainya. Ini, ketika seorang Muslim berpuasa baru mendapatkan sehari, apalagi Ramadan, maka akan dijauhkan wajahnya dari neraka. Dijauhkan dari neraka, jauh. Gak cuma 1 jengkal. Tetapi ketika seorang Muslim berjalan diukur, maka selama 70 tahun. Jarak yang untuk jarai antara seorang Muslim yang berpuasa dengan neraka, kalau diukur jauhnya orang berjalan selama 70 tahun. Sab'ina kharifan. Lalu bagaimana ketika seorang Muslim ditambah tanggal 9? Ya. Bagaimana seorang Muslim nanti diperbanyak puasa di bulan Muharram ini, puasa Senin Kamis atau puasa Daud, masya Allah. Ya, ini bagi yang senang berpuasa. Jadi ini yang saya ingatkan, semoga di antara kita nggak ketinggalan, kecuali memang ada udzur karena memang tidak wajib. Meskipun tidak wajib, ya, kadang seorang Muslim atau kita tertipu, alah mur sunnah we. Jadi mur sunnah we. Terkadang kalimat seperti itu ngentengke, padahal siapa yang kita yang tidak membutuhkan penghapusan dosa, ya. Di antara Allah menghapus dosa-dosa kita dengan amal-amal soleh, dengan musibah, dengan istighfar dan seterusnya. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sangat penting, yang sangat besar kandungannya. Itu sebuah kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berjudul Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Pertemuan yang telah lalu kita telah membahas ayat kursi. Maka pagi hari ini kita akan melanjutkan kelanjutan kitab itu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata musannif pengarang kitab ini, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan, wa lihada kana man qara'a hadhihi al-ayah fi lailah lam yazal alaihi minallahi hafidhun wa la yaqrabu syaitanun hatta yusbih. Walihada, oleh karena itu, kana man qara'a, barang siapa yang membaca ayat kursi fi lailah, di suatu malam, maka lam yazal alaihi minallah hafizun, maka orang yang membaca ayat kursi itu akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah. Hafizun, Allah mengutus penjaga untuk menjaganya. Kemudian wala yaqrabu syaitanun, tidak ada satu setan pun yang bisa mendekat. Ini keutamaan ayat kursi. Sampai kapan? Hatta yusbih, sampai waktu subuh. Di antara penjelasan perkataan ini dalam kitab yang dikumpulkan oleh
Fadilatul Syekh Khalid bin Abdullah Al-Muslih tentang perkataan-perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengenai Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya. Jadi syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, matannya karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, syarahnya juga perkataan-perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Di antara perkataan beliau rahimahullah taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa bayanu hadza annahu qad thabata fi sahih anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Penjelasan tentang ini, ayo ikhwan. Tentang ayat kursi dibaca malam hari, Allah akan memberikan penjagaan. Setan gak akan bisa mendekat. Yaitu tentang hal itu bersumber dari sebuah hadis yang sumbernya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu abalamma wakalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hifdzi zakatil fitri. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugasi, mengangkat jadi wakil siapa? Abu Hurairah, untuk apa? Menjaga zakat fitr, zakatul fitri. Kemudian fasaraqa minhu asyaitanu lailatan ba'da lailah. Setan mencuri. Setan mencuri bahan makanan pokok dari tempat penyimpanan, dari malam ke malam, ya, sampai 3 malam. Wa huwa yumsikuhu fayatubu fayutallikuhu. Kemudian sahabat Abu Hurairah menangkapnya. Kemudian setan itu tobat, menyesal. Lahiriahnya seperti itu. Ya, tapi sahabat Abu Hurairah nggak tahu kalau itu setan. Ya, dianggap orang gitu aja, orang butuh, orang miskin ingin mencuri. Kemudian karena dia menyesal, merasa butuh, punya keluarga, ya, dengan alasan yang macam-macam, akhirnya dilepas setan yang mencuri tadi. Ya. Kemudian setelah itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqulun nabiyyu fayaqullahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ala asiruka al-barihah. Ya Abu Hurairah, apa yang diperbuat tawananmu tadi malam? Kamu kan penyekel maling toh, gitu. Apa yang dia perbuat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, sahabat Abu Hurairah mengatakan, za'ama annahu la ya'ud. Ya Rasulullah, dia berjanji tidak akan kembali. Jadi janji mboten nyolong meleh, ngeten. Niku janji nipun. Kemudian setelah itu ayaqulu, Rasulullah SAW mengatakan, kadzabaka wa innahu sayyaud. Dia telah berbohong kepadamu Abu Hurairah. Nanti malam dia akan kembali lagi. Titanono. Ya, rindien, dedeben, ya, walak balik meneh. Falamma kana fil marrati salisah, tatkala sampai berulang 3 kali, kemudian setan itu mengatakan, qala da'ni u'allimuka ma yanfa'uka. Lepaskan aku, saya akan mengajarimu sesuatu yang bermanfaat buat kamu. Kata dia. Apa itu? Idza awaita ila firasik, tatkala kamu hendak tidur, ketika kamu mau tidur malam, falyaqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih, sampai akhir. Bacalah ayat kursi. Fa innahu lan yazala 'alaika minallahi hafizun. Maka apabila kamu membaca ayat kursi ketika kamu tidur,
maka akan senantiasa Allah memberikan penjagaan kepada kamu. Wala yaqrabuka syaitanun, dan tidak ada satu setan pun yang mau bisa mendekatmu hatta tusbih, sampai kamu masuk waktu subuh, kata setan itu. Falamma akhbaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tatkala sahabat Abu Hurairah mengabar kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzubun, dia berkata jujur kepadamu Abu Hurairah, meskipun dia adalah makhluk yang sering berdusta, ya, kebiasaannya berdusta, tapi ketika itu Abu Hurairah dia berkata jujur kepada kamu. Ini, ya. Wa akbarahu annahu syaitan. Kemudian Nabi mengatakan, tahukah kamu siapa dia? Dia adalah syaitan. Gitu. Ini hadis tentang yang menjelaskan tentang itu, tentang keutamaan ayat kursi. Ya. Ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat kursi banyak keutamaan. Ya. Di antara yang dapat kita ambil dari ayat kursi ini adalah bahwa dari manapun datangnya kebenaran, ya, ingat, dari manapun datangnya kebenaran, bahkan dari orang yang kafir, dari syaitan, kalau dia mengatakan yang benar, kita harus jujur mengatakan dia benar. Tetapi hadis ini ayat ikhwah bukan berarti kita boleh belajar agama dengan orang kafir, dengan syaitan, nggak boleh. Beda hukumnya, ya. Ketika seorang ingin berangkat belajar, berbeda ketika dia pas mendengarkan dia itu berkata, gitu. Jangan sampai menjadi dalil hadis ini dalil bahwa kita boleh belajar sama orang yang tidak benar. Nggak. Kita belajar agama, belajar din harus dengan orang yang lurus akidahnya. Jangan belajar orang yang punya penyimpangan. Nggak boleh. Dalam Al-Quran kita diwanti-wanti, seperti yang tercantum dalam surat Al-Qasas ayat 28. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, kamu jangan mengikuti orang-orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingatku. Hatinya banyak lalai. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsu, ahlul ahwa. Tidak boleh kita biasa sama ahlul ahwa. Ya. Sengaja mendatangi, kita tahu dia punya penyimpangan, ya. Ini wejangan Allah kepada kita. Kenapa? Karena urusan orang seperti itu furuton ay ihlak, akan membinasakan kamu. Kamu kan jadi rusak. Ini. Berkata seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar, ya, dinaka wa huwa lahmuka wa damuka. Perhatikan agamamu, karena agamamu itu lahmuka wa damuka, daging dan darahmu. Undur amman ta'khud, teliti dari siapa kau mengambil ilmu. Khud anil ladzina istaqamu wa la ta'khud anil ladzina malu. Ambillah oleh kalian ilmu dari orang yang istiqomah, akidahnya lurus, ya, prinsipnya lurus. Jangan kau ambil dari orang yang menyimpang. Itu kata Ibnu Umar. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti mereka, kita akan ikut rusak. Nah, ini berbeda dengan kasus ini. Kalau kasus ini Abu Hurairah tidak tahu kalau itu setan. Maka di antara faedah ayat kursi ini adalah, kisah ini adalah bahwa ketika seorang yang bejat bagaimanapun, seorang yang rusak bagaimanapun, orang yang kafir misalnya, kok dia pas itu berkata jujur,
berkata benar, kita tahu itu benar perkataannya, kita pun harus mengatakan dia benar. Seperti dulu pernah Rasulullah SAW diingatkan orang Yahudi, ya Rasulullah, ya, kami dilarang dari perbuatan syirik, tapi umatmu sering bersumpah wal Ka'bah, ayo gimana? Nabi tidak sakit hati. Nabi mengingatkan para sahabatnya, tidak boleh bersumpah dengan seperti itu. Boleh bagaimana? Wa Rabbil Ka'bah, kan gitu. Jadi ketika ada orang yang mungkin menyimpang, orang kafir, pas dia berkata benar, kita harus mengatakan oh dia berkata benar. Tetapi hal itu pun juga tidak membawa kita untuk membolehkan thalabul ilmi kepada orang-orang seperti itu. Ya, ini bedakan antara kasus ini dengan thalabul ilmi, mencari ilmu. Tetapi mencari ilmu ada hukum khusus. Ya, kita cari ilmu dari orang-orang yang akidahnya lurus, yang betul-betul mereka bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman dari as-salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, at-tabi'ut tabi'in. Ya, jauhkan dari orang-orang yang aklaniun, yang mengadakan akal mereka, ya, yang mereka menuruti hawa nafsu mereka. Jauhkan. Kenapa? Apa kata Allah? Urusan orang seperti itu furuton akan membinasakan kalian. Maka dalam hadis Nabi kita mengatakan ar-rajulu ala dini khalilih, seseorang itu akan mengikuti agama teman akrabnya, sahabat karibnya. Ya. Kalau orang bermulazamah kepada seorang guru, lihat siapa dia, bagaimana akidahnya, dari mana pedomannya, bagaimana pemahamannya, bagaimana dia mensikapi tentang para sahabat, para tabi'in, ya, bagaimana sikapnya dengan Quran dan Sunnah, kan gitu. Ya, walaupun dia bergelar doktor, itu yang sedang viral, tapi dia menghalalkan zina, bagaimana itu? Dia doktor, bahkan kan profesor, maka jangan tertipu dengan gelar doktor, profesor. Lihat bagaimana akidahnya. Dia menghalalkan zina. Orang berbuat zina dosa besar, tapi kalau menghalalkan perbuatan zina bisa kufur, kan gitu, bisa keluar dari Islam. Kalau dia menghalalkan perbuatan zina, karena zina diharamkan oleh Allah dan ini merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Sayakunu min ummati aqwamun yastahiluna al-hirra, akan ada nanti di kalangan umatku suatu komunitas akwam, suatu kelompok, ya, yang mereka itu apa? Yastahiluna al-hirra, akan menghalalkan zina, ya, wal harira wal khamra wal ma'azib, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr, minuman keras, padahal haram. Boleh halal ini, ini gue jamu, dirubah nama dengan nama yang lainnya, ya toh? Wal ma'azib, dan akan ada umatku yang menghalalkan alat-alat musik. Ini akan ada bermunculan. Ini merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya, itu diantara faedah kisah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masih banyak sebetulnya, akan tetapi kalau saya bahas mungkin tidak nyandak waktunya. Ya. Satu saja diantara faedah dari kisah itu, jadi kita tidak boleh menolak kebenaran. Dalam kitab Al-Firqah An-Najiyah dulu pernah kita kaji, la tarudul haqqo, kamu jangan menolak kebenaran. Termasuk di situ disebutkan kisah tentang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan setan tersebut. Syazamil Zainu menukil hadis ini apa? Kita tidak boleh menolak kebenaran meskipun datangnya orang yang paling buruk dari setan, dari orang kafir. Ketika dia mengatakan kebenaran, kita harus mengatakan dia benar. Jangan mengatakan nggak benar itu, padahal kita tahu dia benar. Kalau kita mengatakan dia nggak benar, padahal itu benar, kita menolak kebenaran. Akan tetapi sekali lagi bukan berarti kisah itu membolehkan kita untuk talabul ilmi kepada orang-orang yang
kafir, mencari ilmu agama kepada orang kafir. Gimana? Ya, jadinya gimana? Ya, rusak. Ya, jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian kalimat berikutnya, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, menukil ayat, yaitu surat di dalam surat Al-Hadid ayatnya 3. Ayat ini menjelaskan tentang al-jam'u baina uluwillahi wa qurbih. Ya. Jadi penjelasan ini akan menjelaskan tentang al-jam'u, penggabungan antara uluwillahi subhanahu wa ta'ala, ya, tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedekatan Allah kepada kita. Ya. Al-jam'u baina uluwihi wa qurbihi wa azaliyati wa abadiyatihi. Ya. Ada dua ayat yang kita bahas nanti insyaallah. Yang pertama surat Al-Hadid ayatnya 3 dan surat Al-Furqan ayatnya 58. Ayat yang pertama, yang dua ayat ini sekali lagi menggabungkan antara al-jam'u baina uluwihi, ketinggian Allah di atas makhluknya. Ya. Tetapi Allah itu dekat dengan kita. Bagaimana? Allah tinggi di atas makhluknya. Makhluk yang paling tinggi adalah arsy. Ya. Makhluk yang paling tinggi, yang paling besar, makhluk yang meliputi alam ini, yang menaungi alam ini, namanya arsy. Dan Allah berada di atas arsy. Kaidah yang dulu telah kita bahas, laisa kamitslihi syai'un. Ya. Allah tidak seperti apapun. Dan Allah enggak bisa dibayangkan. Jangan membayangkan Allah tentang istiwanya. Ya. Kita bayangkan langit aja belum kemput, enggak bisa. Isinya apa? Itu baru makhluk namanya langit. Bumi ini mari kita bayangkan. Isinya apa di dalam bumi ini? Yang kita injak-injak di bawah kita itu ada apa? Kita nggak tahu. Apalagi membayangkan Allah yang maha besar, ya, yang maha tinggi, tetapi juga maha dekat. Nah, ini perlu kita bahas. Dekat-dekat apanya? Tinggi-tinggi apanya? Ya. Di dalam surat Al-Hadid ayatnya 3 Allah berfirman, wa qaluhu subhanahu wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wal awwal wal akhir, dialah Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang al-batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam penjelasan ayat ini, fi hadil ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia ini ayat ikhwah, isbatun hadhil asma al-arba'ati lillah. Di dalam ayat yang mulia ini menetapkan isbatu hadil asma al-arba'ati lillah, menetapkan 4 nama bagi Allah. Wa amma tafsiruha, adapun tafsirnya, penjelasan tentang 4 nama Allah ini apa? Faqad sabata fi sahih fil hadis sahih alladhi rawahu Muslim. Sungguh telah datang sebuah hadis yang sahih. Ingat, jadi yang menafsirkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan siapa-siapa. Dan manusia yang paling tahu tentang isinya Al-Quran, tafsirnya Al-Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu pernah saya terangkan
tentang urutan bagaimana kita menafsirkan Al-Quran, maka Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, ayat dengan ayat. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu tentang maksud ayat itu. Contohnya apa? Tentang makna at-tariq, was-samai wat-tariq. Apa itu at-tariq? Wa ma adraka mat-tariq. Apa at-tariq? Allah tafsirkan an-najmus saqib. Itu tafsirnya. Bintang yang menembus di kegelapan malam. Itu makna at-tariq, bukan at-tariq lain. Beda huruf, beda. At-tariq itu jalan, at-tariq gitu. Apa itu? Bintang yang menembus cahaya di waktu malam. Ini contoh. Allah yang menafsirkan. Dalam surat Yunus, ya, ayat 62, 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala, ketahuilah, sesungguhnya aulia Allah, aulia, tentang wali-wali Allah, aulia, kekasih-kekasih Allah. Dikatakan aulia ay ahibba, orang-orang yang dicintai oleh Allah, sering disebut wali. Mereka la khaufun alaihim, tidak takut dan tidak bersedih hati ketika menghadapi suatu masalah. Ketika sakaratul maut, hatinya tenang, tidak takut. Kenapa? Diam-diami malaikat, datang malaikat kepadanya menenangkan hatinya, dan tidak bersedih hati meninggalkan dunia. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah menafsirkan yang namanya aulia, ya, waliullah, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau orang yang enggak beriman walaupun dikatakan sakti, bukan waliullah, ya. Tapi dukun, tukang sihir. Tetapi aulia Allah, dia pertama beriman, iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitab Allah, kepada nabi-nabiullah, kepada yaumul akhir, kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan iman kepada apapun yang diperintahkan untuk diimani, itu namanya waliullah, aulia Allah. Dan mereka bertakwa, menjalankan syariatnya Allah. Dia juga sholat berjamaah di masjid, menjaga sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, ya. Gak seperti makna wali oleh orang-orang yang tidak paham. Dia tuh wali, dia gak ke masjid, gak sholat, tapi dia wali. Wali siapa? Wali setan. Waliullah, dia beriman, dia bertakwa, ya. Para sahabat waliullah, mereka beriman, bertakwa. Ada sahabat yang meninggalkan sholat? Enggak, ya. Dia aulia Allah, para sahabat. Nabi sebagai punjernya, ya. Apa pernah Nabi meninggalkan syariat? Enggak. Maka ada orang-orang mengatakan dia waliullah, tapi ternyata meninggalkan sholat, ya, bahkan gak kelihatan berjamaah di masjid. Itu bukan waliullah, ya. Karena wali ada 2 syarat yang Allah tetapkan. Siapa itu? Orang yang beriman dan bertakwa. Ini di sini Allah mengatakan, ya, Rasulullah SAW menafsirkan. Apa itu? Dalam hadis surah Muslim, wa ghairuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul, Rasulullah SAW menjelaskan tentang 4 nama Allah: Al-Awal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal awal. Allahumma ya Allah, antal awalu. Engkau adalah al-awal. Apa al-awal? Falaisa qablaka syai'un. Ya Allah, Engkau adalah al-awwal. Falaisa qablaka syai'un, tidak ada yang mendahulumu sesuatu apapun, ya. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un. Engkau lah yang al-akhir, ya Allah, tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Wa antal zahiru,
engkau adalah al-zahir, falaisa fauqaka syai'un, tidak ada di atasmu sesuatu apapun, ya. Al-zahir bimakna al-ulu. Ini tentang judul saya sampaikan, al-jam'u baina uluwihi wa qurbihi. Allah itu maha tinggi. Anta dhahiru falaisa fauqaka syai'un. Engkau adalah yang zahir, tidak ada sesuatu pun yang di atasmu, enggak ada. Allah itu maha tinggi, paling tinggi. Maka ketika kita sholat, sujud, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Yaitu ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Tapi laisa kamitslihi syai'un, enggak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, ya. Allah maha besar. Kita bayangkan langit enggak bisa, itu baru langit yang pertama. Belum langit yang kedua, terus belum yang ketiga, belum namanya makhluk, namanya kursi. Yang dalam ayat kursi Allah mengatakan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardu. Yang kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Berarti lebih luas daripada langit dan bumi. Itu kursi. Juga sudah saya sampaikan hadis, ya. Rawi Ibn Abi Syaibah dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Silsilah Al-Hadits Shahihah. Rasulullah SAW pernah bersabda, anna samawati as-sab'a wal ardina sab'a binisbati bil kursi, binisbati lil kursi, langit yang 7, ya. Kemudian bumi yang 7 dibandingkan kursi. Apa kata Rasulullah SAW? Kahalqatin ulqiyat fi falatin minal ardi, seperti cincin Pak dilemparkan di tanah lapang, kelunding. Cincin itu ibaratnya langit yang 7, lapis 7 dan seisinya, serta bumi yang lapis 7 dan seisinya digabungkan, Pak. Hanya seperti cincin dilemparkan ke tanah yang sangat lapang, sangat luas. Nah. Wa anna fadlal arsy, keutamaan ars ala kursi dibandingkan kursi, kata Nabi apa? Seperti cincin juga dilemparkan ke tanah lapang. Jadi perbandingan langit yang 7, bumi yang 7 dilemparkan di tengah kursi misalnya, maka hanya seperti satu cincin yang dilemparkan di tanah lapang. Dan kursinya Allah, makhluk namanya kursi, dilemparkan ke tengah arsnya Allah. Aras itu juga hanya seperti sebuah cincin dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. Masya Allah. Hati menungsone sepiro, ya, itu ars, makhluk yang sangat luas, ya. Dan Allah di atas ars. Dari banyak ayat menjelaskan tentang ketinggian Allah. Di antaranya adalah surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah berselam di atas arsy. Ya. Jangan kau bayangkan arsy, gitu. Arsy itu meliputi seluruh alam, ya. Di atas seluruh alam, Pak. Makhluk yang paling besar, paling luas, gak bisa kita bayangkan, ya. Nek pengen bayangke ars, mang bayangke si pemikul ars dulu. Malaikatnya seberapa? Berapa jumlahnya malaikatnya? Pemikul ars berapa? Berapa? Hah? 8. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah. Ya.
dan para malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan di sana ada malaikat pemikul arsy, jumlahnya 8. Dalam hadis Nabi mengatakan, malaikat pemikul arsy ma baina sahmati uduni ila saqihi, jarak antara glembreh kuping temekan pundak sampai pundaknya masirata sab'i mi'ati amin. Orang berjalan kaki jauhnya 700 tahun. Baru jarak antara telinga sampai pundak. Belum ujung sampai ya. Itu besar sekali. Itu aja belum kita lihat. Kita nggak bisa apalagi melihat arsy. Apalagi pikirkan Allah yang maha besar, nggak bisa. Jangan kau pikirkan zatnya Allah, ya. Nggak akan mampu. Pikirkan diri kita, ciptaan Allah saja. Mikirkan rambut kita, ya. Mikirkan badan kita, bumi ini, pohon, bintang-bintang, langit dan seterusnya. Insya Allah akan menambah iman kita. Juga di dalam surat yaitu Yunus ayatnya 3. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa al arsyama. Juga dalam surat Ar-Ra'd ayatnya 2. Ya. Ar-Ra'd ayat 2. Allahu rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal arsy. Allah yang mengangkat langit, meninggikan langit. Ya. Tanpa tiang, lihat langit di atas. Mboten ngangge cagak. Itu suatu bangunan, banaha, itu bangunan. Allah yang membangun, Allah yang menciptakan, tapi tanpa tiang. Tapi kalau insinyur bikin masjid seperti ini, nggak ada tiangnya, gitu, amblek. Tapi Allah menciptakan langit yang sangat luas tanpa tiang, gitu. Subhanallah. Bi ghairi amadin tarawnaha, kowe padha nyawang to, deloken langit, cagake endi? Luas sekali. Banaha, Allah yang membangunnya, Allah yang menciptakannya. Surat Ar-Ra'd ayatnya 2. Juga dalam surat yaitu Toha ayatnya 5. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Istawa ala wartafa, tinggi di atas arsy. Ya. Kaifiyah bagaimana? Tidak bisa kita bayangkan seperti perkataan siapa? Al-Imam Malik. Ya, al-istiwa'u maklum. Namanya istiwa itu jelas dalam Al-Quran. Wis cetha Allah menjelaskan Allah istawa. Kita wajib meyakini al-imanu bihi wajibun. Iman kepada istiwanya Allah itu wajib, nggak boleh kita ragu-ragu. Kenapa? Allah menetapkan. Ya toh? Seperti kemarin kita bahas isbatu ma asbatallahu li nafsi. Dalam kaidah menetapkan asma wa sifat, masih ingat kan? Isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi au asbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'dilin wa min ghairi takyifin wala tamsilin, kan gitu. Di awal-awal pembahasan kaidah dalam menetapkan al asma wa sifat adalah isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi, menetapkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah seperti yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Kita wajib menetapkan, termasuk istawa, ya, atau seperti yang Rasul tetapkan untuk Allah dalam hadis yang sahih. Tidak boleh mentahrif, menyelewengkan maknanya, tidak boleh menolaknya, tidak boleh bagaimana ya, membagaimanakan piye, kaya apa, tidak boleh, tidak boleh membayangkan, tidak bisa. Wal kaifu majhulun, kata Imam Malik. Tentang kaifiahnya, bagaimananya Allah enggak menerangkan. Wasu'alu anhu bid'ah. Sesungguhnya orang bertanya bagaimana istiwa Allah termasuk perkara bid'ah. Kita enggak boleh bertanya, kita wajib mengimani. Kenapa? Istiwanya Allah kita enggak bisa membayangkan. Kita cuma mengimani saja apa yang Allah tetapkan, ya. Maka ini kaidah awal. Nanti akan merembet kepada termasuk di sini tentang ketinggian Allah di atas makhluknya. Uluwuhu. Akan tapi wa qurbuhu, kedekatan Allah dengan makhluknya, ya. Dan juga dalam surat setelah Toha yaitu surat Al-Furqan
Ayatnya 58, nanti dicari sendiri. Sumastawa 'alal 'arsyir rahman. Surat As-Sajdah ayatnya 4. As-Sajdah. Surat Al-Hadid ayatnya 4 juga. Ya. Juga di dalam surat-surat yang lainnya masih banyak. Seperti yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 55. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Hei Isa, kami akan menidurkanmu, akan mengangkatmu kepada kami. Ini juga di dalam surat An-Nisa 158 Allah berfirman, barrafa'ahu Allahu ilaihi, Allah mengangkatnya ke atas. Juga dalam surat Fatir ayat 10, yas'adul kalimu thayyibu wal amalu sholihu yarfa'u. Yas'adul kalimu thayyibu ilaihi, yas'adul kalimu thayyibu, naik kepada Allah. Yas'adu itu naik, su'ud kepada siapa? Kepada Allah. Ilaihi yas'adul kalimu thayyibu, ucapan-ucapan yang baik, zikir-zikir termasuk kalimat la ilaha illallah naik kepada Allah. Wal amalu sholihu yarfa'uhu, dan amal-amal soleh dinaikkan oleh Allah kepada Allah. Ini surat Fatir. Juga di dalam surat Ghafir ayat 36-37, ketika Fir'aun memerintahkan Haman, ya Hamanu bunuli, ya Hamanu bunuli sarhal la'alli ablughu al-asbab. Hei Haman, bangunkan untukku ya Haman. Apa itu? Sarhan, bangunan yang tinggi. Apa tujuannya? Agar aku bisa mencapai pintu-pintu langit, kata Fir'aun. Ya. Asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba. Agar aku bisa melihat Tuhannya Musa, sesembahannya Musa. Kayak apa toh? Tak naik ke atas. Fir'aun tahu kalau sesembahannya Nabi Musa itu di atas. Maka Fir'aun merintahkan Haman untuk apa? Membangun gedung yang tinggi menjulang langit. Untuk apa? Biar bisa naik, tak nonton sing disembah Musa iki kaya ngopo. Nabi Musa tidak ndokeri lemah, gitu, tapi naik ke atas, gitu ya. Karena seluruh rasul mendakwahkan itu semua Allah di atas, semua seperti itu. Semua rasul, ya. Keyakinan seluruh rasul seperti, sampai Fir'aun membangun gedung tinggi untuk apa? Ingin melihat sesembahan Musa yang katanya di atas. Tetapi saya mengira Musa itu dusta, itu bohong, ya, seperti itu. Dan juga dalam surat Al-Mulk, ya, surat Al-Mulk ayatnya yaitu 16 dan 17. A'amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. A'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman, itu, dengan siksanya zat yang berada di atas langit, di atas arsy. Ayaksifa bikumul ardo, Allah akan menjungkir balikkan kamu dengan bumi ini, gempa bumi, itu, likuifaksi, tenggelamkan di bumi, fa idza hiya tamur, sehingga bumi bergetar, bergoncang. Am amintum man fis sama, apakah kalian hei penduduk bumi merasa aman dengan datangnya bencana, siksa dari zat yang di atas langit, kata Allah sendiri. Ya. Ayursila alaikum hasiba, Allah mengirimkan batu-batu dari langit, angin yang mengandung batu. Fasata'lamuna kaifa nadhir, kalian tahu bagaimana kerasnya siksaku, kerasnya ancamanku. Banyak ayat
yang menjelaskan tentang itu ayat ikhwah. Allah berada di atas. Maka termasuk makna wadh-dhahir, kata Nabi apa? Falaisa fauqaka syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang di atasmu ya Allah. Maka ini enggak bisa kita bayangkan. Sekali lagi kita cukup membayangkan makhluknya saja. Ya. Terus berikutnya ayat ikhwah rahimani wa rahmatullah. Nabi masih bersabda dalam hadisnya. Ya. Wa anta al-batinu, engkaulah al-batin ya Allah. Falaisa dunaka syai'un, tidak ada yang lebih dekat ya dibandingkan engkau ya Allah. Allah itu maha dekat. Tidak ada yang dekatnya melebihi dekatnya Allah. Nah, Allah maha tinggi di atas arsy, Allah maha dekat. Maka judulnya al-jam'u baina uluwihi wa qurbihi wa azaliyati wa abadiyati. Penggabungan antara sifat Allah yang maha tinggi dan maha dekat dan azaliyatihi. Allah ada yang tidak didahului dengan ketidakadaan. Allah yang abadi, yang tidak diakhiri dengan suatu yang ketidakadaan. Allah maha langgeng, kekal selama-lamanya. Ya, ini al-jam'u baina uluwihi wa qurbihi. Penjelasan yang lainnya. Wa qala Ibnu Zamanin fi tafsir hadhil asma' al-arba'ah. Berkata Ibnu Az-Zamanin, seorang ahli tafsir, berkata menjelaskan, ini masih penjelasan Syekh Ibnu Taimiyah tentang makna dari 4 nama Allah tadi. Fahuwa al-awwal la syai'a qablahu. Allah itu yang awal. Tidak ada satu makhluk pun yang sebelumnya, tidak ada. Ya. Dan juga wal akhir al-baqi ila ghairi nihayah. Allah yang akhir, yang kekal, tidak ada penghabisan. Ya, beda dengan kita. Mungkin saya anak barep, ya toh? Tapi sebelum saya kan ada bapak saya, ibu saya. Ya toh? Ini. Kalau manusia ketika ada didahului dengan ketidakadaan. Manusia nanti nggak ada, ya toh? Tidak kekal mereka itu. Ada tapi tidak kekal. Kalau Allah awal, tidak didahului dengan ketidakadaan. Ya. Allah akhir, kekal, tidak diakhiri dengan kesudahan. Tidak. Allah maha kekal. Ya. Ini penjelasannya. Wala syai'a ba'dahu, tidak ada sesuatu apapun setelah Allah, tidak ada. Wa dhahiru al-ali fawqa kulli syai'in. Ini kata Ibnu Zamanin. Allah itu al-dhahir. Apa al-dhahir? Al-ali, yang maha tinggi. Maha tinggi, fawqa kulli syai'in, di atas segala makhluknya. Ini perkataan Ibnu Zamanin yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-batinu batona ilmuhu bi khalqih. Ini makna batin. Allah itu maha dekat. Dekat apanya? Dengan ilmunya. Ilmunya meliputi hambanya. Ini yang dimaksud Allah itu maha batin, maha dekat. Apa itu? Allah dekat dengan hambanya, ilmunya. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Bukan zatnya. Tidak seperti keyakinan al-hulul, ya. Manunggaling kawula Gusti. Tidak. Allah menyatu dengan makhluknya. Mereka meyakini seperti itu. Allah nitis. Ini keyakinan yang kufur, yang menyimpang dari ajaran Islam, dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti keyakinan al-halaj yang dulu matinya digantung digantung. Kenapa? Ya, punya keyakinan seperti itu. Punya keyakinan manunggaling kawula Gusti. Karena itu keyakinan yang kufur, melebihi kekufurannya orang Yahudi dan Nasrani. Kalau orang Yahudi meyakini Allah itu di atas, orang Nasrani dulu meyakini Allah itu di atas. Tapi ada di antara orang yang mengaku Islam mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Allah di mana-mana. Mana dalilnya Allah di mana-mana? Mana Al-Qur'annya? Mana hadisnya? Tidak ada.
Allah ma'akum. Allah bersama kalian, betul. Bersama kita ilmunya, penglihatannya, pendengarannya. Dimanapun kita berada, ilmunya meliputi kita. Pandangannya melihat kita. Allah mendengarkan seluruh ucapan kita dimanapun kita berada. Ma'akum, bersama kita. Apa itu? Kebersamaan secara umum kepada makhluknya. Allah melihat makhluknya, mengetahui makhluknya, menguasai makhluknya, kekuasaannya. Ada ma'iyah khosoh, kebersamaan secara khusus kepada orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Pertolongan Allah khusus bagi orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Apa kebersamaan di sini? Khusus pertolongannya, perlindungannya, penjagaannya kepada orang yang bertakwa. Di samping juga Allah mengawasi mereka, sama seluruh makhluk diawasi oleh Allah, ya. Jadi keyakinan tentang menyatunya Allah dan makhluk ini keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam. Ya, Allah di atas zatnya, di atas arsy. Banyak ayat yang menjelaskan seperti itu, ya. Dan Allah sendiri yang menjelaskan. Tetapi Allah Maha dekat, apa dekatnya? Yaitu apa? Wal batinu batona ilmuhu bi khalqihi. Allah itu Maha dekat, artinya Allah ilmunya meliputi hambanya. Ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wasmuhu jalla wa ala al-zahir. Nama Allah al-zahir domina makna al-ali. Syekhul Islam menjelaskan nama Allah al-zahir ini mengandung al-ali, maha tingginya Allah. Kama qala famastata'u ayyadharuhu Al-Kahfi ayatnya 97. Ini kisah siapa? Dzulqarnain. Ketika setelah membangun tembok raksasa, famasta'u ayyadharuhu, mereka Ya'juj Ma'juj tidak bisa ayyadharuhu, melompatinya. Makna duhur itu di atas, ya. Maka kata al-zahir ay al-ali. Al-ali fawqa kulli syai'. Allah berada di atas seluruh makhluknya, tetapi Allah enggak bisa dibayangkan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apapun. Jangan dibayangkan, jangan digambarkan, ya, seperti raja duduk di atas singgasana. Beda. Enggak sama, ya. Saya lanjutkan. Minta waktu dikit. Ini biar tambah gamblang. Fakullama alla syai'u dhahara, maka apabila sesuatu itu berada di atas, maka dia akan dhahara, ya, akan nampak di atas segala sesuatu. Walihada qala antal dhahiru falaisa fawqaka syai'un. Maka Nabi mengatakan, engkau ya Allah yang dhahir, di atas segala sesuatu, tidak ada sesuatu apapun yang di atasmu ya Allah. Ya tak? Allah Maha tinggi, subhana rabbiyal a'la. Ya tak? Kita sujud, kita merendahkan diri, Allah yang di atas sana. Kita sering mendengar, "Pun Mas, kula serahkeun sing di atas sana." Ya tak? Itu orang awam paham. Pun kersane Mas, nggih. Kula serahke sing ten inggil mriku. Ten inggil niku sinten? Nggih ta? Allah. Kita serahkan yang di atas sana. Siapa itu? Allah yang di atas. Kalau nggak percaya, tanya itu orang anak-anak TK. Allah di mana? Di atas no Pak. Tanya anak TK. Kenapa anak TK? Karena fitrahnya masih jalan, belum terkontaminasi dengan berbagai macam akidah. Urung sinau neng universitas, gitu. Belum keracunan akidah-akidah yang menyimpang di universitas. Ya, saya tidak menyebutkan universitas mana, ya toh. Karena apa? Ketika orang sudah mencapai pergaulan yang luas, ilmunya merasa tinggi, pun terkadang orang bisa keblinger, naudzubillah min dzalik, kalau tidak dilandasi dengan pemahaman yang benar. Apalagi nggak punya filter. Maka sekali lagi hati-hati menimba ilmu dengan orang-orang yang menyimpang. Ada penyimpangan alam akidah, termasuk orang-orang yang meyakini, ya, orang-orang yang meyakini bagaimana?
tidak meyakini Allah di atas. Ini ada penyimpangan di sana, ya. Karena apa? Menyimpang dari Al-Quran. Menyimpang dari Al-Quran. Tidak ada seorang sahabat pun yang meyakini Allah di mana-mana. Tidak ada seorang tabi'in pun, termasuk Imam 4, tidak ada yang mengatakan Allah itu menyatu dengan makhluknya. Semua meyakini Allah itu di atas arsy. Muncul generasi berikutnya, banyak pemahaman-pemahaman yang tumbuh. Ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Syiah, dan sebagainya. Mereka punya keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam. Wa ismuhu jalla wa ala al-batin. Nama Allah al-batin aujaba alla yakuna syai'un dunah. Tentang nama Allah al-batin, ya, ini mewajibkan, mengharuskan adanya pemahaman apa? Bahwa tidak ada sesuatu apapun yang lebih dekat dibandingkan Allah. Ya. Tidak ada. Fala syai'a dunahu bi'itibari batunihi. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat, ya, ditinjau dari segi maha batinnya Allah. Artinya apa? Allah maha dekat dengan hambanya. Ilmunya meliputi segala sesuatu, ya. Dan ini gak bisa kita bayangkan. Sangat dekat ilmunya, kekuasaannya, ya, pendengarannya. Allah mendengarkan selirih-lirih suara pun. Kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Kun fayakun hancur, kun fayakun mati, kun fayakun tumbuh, dan seterusnya. Dimanapun berada, di bawah bumi sana ada penduduk, ada malaikat juga. Dikira nggak ada? Ada. Allah maha tahu. Sana ada makhluk-makhluk yang lainnya. Allah maha tahu. Ada neraka, di atas ada surga, ada langit, ada penduduknya. Allah maha tahu. Allah meliputi segala sesuatu, ya. Jamaah jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa qaluhu wa huwal alimul hakim, dan dia maha mengetahui lagi, wa huwa bikulli syai'in alim. Ini penyempurna. Summa akkada tamamal ihatati fi akhir ayat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Summa akada, kemudian Allah menguatkan lagi, ya, menguatkan lagi tentang kesempurnaan Allah meliputi segala sesuatu. Ilmunya, ya, Allah meliputi segala sesuatu. Maka disempurnakan dalam akhir ayat, wa huwa bikulli syai'in alim. Dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Dimanapun berada. Di langit sana, di arsy sana, di bumi sana. Seluruh makhluknya diketahui oleh Allah dengan ilmunya meliputi segala sesuatu, ya. Kalau alim ini berkaitan dengan masalah ilmu. Kalau al-basir berkaitan dengan masalah penglihatan. Allah melihat hambanya dimanapun berada. As-sami, Allah mendengar ucapan hambanya dimanapun berada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira saya cukupkan. Saya tutup dengan satu ayat, mohon maaf, masih satu lagi. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa qala subhanahu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Dan bertawakallah kamu kepada Zat yang maha hidup yang tidak mati, ya. Allah yang maha hidup, yaitu Zat yang maha hidup, yang hidupnya Allah itu maha sempurna, enggak seperti hidup kita. Allah maha hidup. Kalau kita hidup akan mati. Kita hidup dulu tidak ada, sekarang hidup. Dulu asal kita mati, sekarang hidup, besok mati lagi, besok hidup lagi. Kalau Allah enggak seperti itu. Allah yang maha hidup, yang tidak pernah mati, ya. Kalau Allah mati, gimana? Kalau Allah tidur, kalau Allah ngantuk, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak memiliki sifat
ngantuk dan sifat tidur. Apalagi mati, ngantuk tidur aja enggak kok. Kalau Allah ngantuk tidur, hancur alam ini. Gitu. Sing ngatur alam siapa? Karena seluruh alam ini, keteraturan alam ini semua atas kehendak Allah dan atas perintah Allah. Terbit matahari dari timur sampai ke barat, ya, terbitnya rembulan, tertib terus. Ini menunjukkan keteraturan alam semesta, yang menunjukkan bahwa yang mengatur cuma satu tok ndil. Sehingga menuntut kita untuk beribadah kepada zat yang satu tok ndil itu. Siapa namanya? Allah. Kalau seandainya yang mengatur ada 2, ada 3, ada 4, hancurlah alam ini. Ada satunya ingin menerbitkan matahari dari timur, raiso aku kok kulon, raiso aku kok kidul. Wah, kacau alam semesta ini. Kuwi nek sing ngatur punjul saka siji. Tetapi ini menunjukkan terus teratur seperti ini. Yang mengatur adalah satu. Termasuk jodoh kita dari manusia. Sama. Enten mboten bikin jodoh sing kethek. Enten mboten, Pak? Ada enggak jodoh dari kambing? Kan enggak ada. Kita jodoh kita dari manusia. Ini juga menunjukkan tanda-tanda keesaan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, demikianlah pembahasan pada pagi hari ini tentang al-jam'u baina uluwihi wa qurbihi, tentang ketinggian Allah di atas arsy, di atas makhluknya, dan maha dekatnya Allah dengan makhluknya. Paham? Ada yang bingung? Nggak ada kan? Alhamdulillah. Masih ragu-ragu? Allah tinggi di atas makhluknya. Apa? Zatnya Allah di atas arsy. Nggak usah ragu-ragu. Kenapa? Karena yang bilang Allah sendiri, yang ngomong Allah sendiri, yang menetapkan Allah sendiri. Ya, nggak usah ragu-ragu. Tetapi kalau kita katakan di mana-mana, yang nyuruh siapa? Kita bingung jawab. Gitu? Dan Allah maha dekat apa? Ilmunya. Ilmu Allah. Zatnya di atas arsy, ilmunya meliputi segala sesuatu. Kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Pendengarannya meliputi segala sesuatu. Penglihatannya meliputi segala sesuatu. Melihat makhluknya, mendengar makhluknya. Ilmunya meliputi makhluknya. Kekuasaan juga demikian. Ini yang di mana-mana adalah ilmunya. Yang di mana-mana kekuasaannya, Pak. Nek kekuasaannya di mana-mana itu betul. Ilmunya di mana-mana itu betul. Kalau zatnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, zatnya Allah berada di atas arsy. Arsy makhluk yang paling besar, meliputi alam semesta ini. Di atas alam semesta ini, di atas adalah Allah yang maha besar, yang tidak bisa kita bayangkan oleh indera kita. Meskipun nanti di surga, orang di surga, semoga kita termasuk di antaranya, kita akan diizinkan oleh Allah melihat wajahnya Allah. Semoga kita termasuk di antara hamba Allah yang nanti diizinkan oleh Allah melihat wajahnya Allah. Berarti otomatis berada di surga, ya. Kenikmatan paling besar melihat apa? Wajahnya Allah. Meskipun kita tidak bisa melihat keseluruhan, la yudrikuhul absar, ya. Allah nggak bisa diliputi pandangan kita karena maha besar. Demikian lanjut ikhwah, karena masih ada acara yang lainnya, ada undangan akikah. Biar tidak kesiangan, maka saya kira kajian cukup sekian dulu. Dan karena sudah paham semua, alhamdulillah. Semoga dengan kepahaman ini pun menjadi pahala bagi saya. Ketika menerangkan antum paham, ini pahala yang terus mengalir insya Allah. Meskipun saya nanti sudah meninggal dunia, di bawah terus tularkan pada anak cucunya, ya. Terus tularkan terus. Biar apa? Pahala terus mengalir. Karena di antara pahala mengalir meskipun orangnya meninggal dunia di kuburan, di alam kubur jadi tanah. Ada di antaranya apa? Man 'allama ilman, kata Nabi. Orang yang mengajarkan ilmu, lebih-lebih ilmu akidah. Yang ilmu akidah ini masya Allah, yang dengan izin Allah akan membawa keselamatan kita hidup di dunia wal akhirah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.